welcome back to my channel. Jadi hari ini kita bakal bahas sesuatu yang penting banget. Pasti kalian penasaran kan? Hari ini kita bakal bahas tentang public speaking. Nah, pernah nggak sih teman-teman ngerasain jantung mau copot saat disuruh ngomong di depan kelas atau di depan umum? Nah, tenang, aku juga ngalamin itu di kelas public speaking minggu ini. Aku rasanya deg-degan banget, takut banget dipilih buat maju. Tapi syukur banget nih teman-teman, aku lolos minggu ini. Hahaha. Tapi sebenarnya gimana sih teman-teman cara mengatasi ketakutan atau kekuatan saat berbicara di depan umum? Nah, aku bakal sharing nih pengalaman aku di kelas public speaking, plus materi yang diajarin dosen biar kita makin pede. Stay tune ya. Nah teman-teman, kita bakal bahas materi yang penting banget. Jadi simak baik-baik ya. Yang pertama, apa sih public speaking itu? Pasti kalian penasaran kan? Apa sih public speaking itu? Ngomongin apa sih? Nah, public speaking bukan hanya sekedar berbicara di depan umum. Nah, tapi juga bagaimana tentang berbicara secara struktur, baik untuk menyampaikan informasi, mempengaruhi atau menghibur. Nah, dan yang kedua, kenapa sih public speaking itu penting? Nah, iya, kenapa sih kita itu harus belajar tentang public speaking? Nah, karena banyak orang yang sukses karena jago public speaking. Nah, skill ini juga menjadi tuntutan zaman. Banyak banget profesi yang pakai public speaking. Contohnya, aku sebagai BKI penting banget nih untuk belajar public speaking. Selain itu, bisa juga bikin kita lebih percaya diri dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, mitos atau fakta tentang public speaking. Nah, teman-teman, pasti banyak yang mikir kalau public speaking itu bakat alami. Nah, bakat yang turun-temurun. Namun, faktanya, skill ini bisa dilatih dan rasa takut dan gugup itu wajar banget nih. Tapi, itu bisa dikurangi dengan rutin latihan. Yang keempat, pasti kalian bertanya-tanya kan, bagaimana sih solusi mengatasi untuk ketakutan saat berbicara di depan umum? Nah, yang pertama pastinya kalian harus sering latihan. Sering mungkin kalian latihan akan memudahkan kalian untuk public speaking. Yang kedua adalah mempersiapkan materi yang matang dan menguasai audiens dan materi yang dengan cukup matang. Gunakan kontak mata dan bahasa tubuh yang baik, serta jangan takut salah. Yang penting kalian harus berani untuk mencoba. Yang kelima, kesalahan apa sih yang harus kita hindari dalam berpublic speaking? Pastinya yang pertama, hanya membaca slide, aka kalian hanya menjadi robot gitu, hanya membaca slide-slide yang ada. Yang kedua, pakai visual yang gak nyambung banget nih sama materi. Yang ketiga, terlalu banyak animasi dan efek yang ganggu. Nah, ini bikin audiens bakal bingung apa sih sebenarnya yang kalian sampaikan itu. Nah, yang keenam, kesan pertama itu penting. Nah, teman-teman, saat pertama kali tampil, audiens bakal langsung menilai kita. Makanya, harus banget nih tampil dengan percaya diri, dengan bahasa tubuh yang kuat, dan jangan lupa eye contact sama audiens. Nah, teman-teman, balik lagi nih ke kelas public speaking minggu ini. Seperti yang aku bilang tadi, dosen itu bakal milih 3 orang nih buat maju ke depan, buat langsung praktek di depan banyak orang. Wah, jujur banget sih, aku takut banget buat dipilih karena rasanya belum siap aja gitu. Untungnya aku belum dapat giliran nih minggu ini. Tapi teman-teman, yang paling luar biasa adalah teman-teman aku nih yang dipanggil 3 orang buat maju ke depan. Yang pertama ada yang menyampaikan tentang kajian rutin, tentang kajian atau ceramah Ramadan. Serius sih, tapi bikin menarik, bikin seru juga sih ceritanya. Dia membawakan itu dengan secara santai. Itu aku bikin kagum banget sih. Nah, terus yang kedua ada yang cerita tentang hobinya. Seru banget sih dengerin orang cerita dengan fashionnya sendiri. Dia ceritain tentang bagaimana dia suka dengan K-pop, bagaimana dia suka dengan drakor. Pokoknya yang berbau-bau Korea deh. Nah, yang paling unik nih teman-teman, ada temen aku yang storytelling tentang peribahasa air susu dibalas dengan air tuba. Nah, pasti kalian penasaran kan ceritanya apa? Dia itu cerita tentang kisah nyata dari luar negeri, tentang pasangan lansia yang kaya mengadopsi anak.
anak dari pekerja di kafe gitu. Tapi si anak malah membunuh mereka untuk menguasai harta. Beh, gila sih, cerita ini tuh bener-bener bikin merinding. Jadi kesimpulannya, kelas public speaking ini tuh seru banget loh teman-teman. Walaupun aku masih deg-degan buat maju, aku jadi banyak belajar nih dari teman-teman aku yang sudah tampil duluan. Minggu depan siapa tahu kan aku bakal kena giliran. Doain ya teman-teman, biar minggu depan kalau aku kena giliran, aku dapat nyelesainnya dengan mudah. Gimana kalian sendiri, gimana nih? Pernah nggak sih ngerasa takut ngomong di depan umum, atau malah punya pengalaman menarik soal public speaking? Nah, jangan lupa komen di bawah ya. Jangan lupa juga untuk like, subscribe, dan nyalain lonceng biar gak ketinggalan untuk video-video aku selanjutnya. See you guys in the next video. Dadah.